Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adiliswan Amir, CGP Kabupaten Mamuju Tengah. Tugas 2.3.A.8 Koneksi antar materi Modul 2.3 Coaching untuk supervisi akademik. Coaching, sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coach. Paradigma berpikir coaching. 1. Fokus pada coach yang ingin dikembangkan. 2. Bersikap terbuka dan ingin tahu. 3. Memiliki kesadaran diri yang kuat. 4. Mampu melihat peluang baru dan masa depan. Prinsip coaching. 1. Kemitraan. Dalam coaching, posisi coach terhadap coachnya adalah mitra. Itu berarti setara. Tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. 2. Proses kreatif. Proses kreatif ini dilakukan melalui percakapan yang dua arah, memicu proses berpikir coach, memetakan dan menggali situasi coach untuk menghasilkan ide-ide baru. 3. Memaksimalkan potensi. Untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat, percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan, yang paling mungkin dilakukan dan paling besar kemungkinan berhasilnya. Coaching dalam konteks pendidikan. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid. Murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Sistem among ing ngarso sung tulodo ing matyo mangun karsa tut uri handayani, menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi guru dan murid dengan menggunakan pendekatan coaching. Tut uri handayani menjadi kekuatan dalam pendekatan proses coaching dengan memberdayakan andayani atau handayani. Semua kekuatan diri pada murid sebagai seorang guru, pendidik, atau pamong dengan semangat tutwuri handayani, maka perlulah kita menghayati dan memaknai cara berpikir atau paradigma. Kompetensi inti coaching. Kehadiran penuh. Kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi coach sehingga badan, pikiran, hati selaras saat melaksanakan coaching. Mendengarkan aktif. Seorang coach yang baik lebih banyak mendengarkan dan sedikit bicara. Fokus dan pusat komunikasi pada diri coach, yaitu mitra bicara. Mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang diajukan dapat mengunggah orang untuk berpikir, menstimulasi pikiran coach, memunculkan hal-hal baru, dan mengungkapkan emosi. Coaching dengan alur tirta. T. Tujuan. I. Identifikasi. R. Rencana aksi. T. Tanggung jawab. Tujuan. Seorang coach harus tahu tujuan yang ingin dicapai oleh coach dari sesi coaching yang dilakukan. Identifikasi. Proses menggali semua hal yang terjadi pada diri coach. Rencana aksi. Coach membantu coach dalam memilah dan memilih hasil pemikiran selama sesi yang nantinya akan dijadikan sebuah rancangan. Tanggung jawab. Komitmen coach dalam membuat dan menjalankan aksi nyata. Paradigma berpikir coaching dalam supervisi akademik. Supervisi akademik perlu dimaknai positif sebagai kegiatan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam menjadi tujuan pembelajaran, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Prinsip-prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching yaitu kemitraan, konstruktif, terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif. Tahapan siklus supervisi klinis yaitu praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. 1. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. 2. Emosi yang dirasakan terkait dengan pengalaman belajar. 3. Yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar. 4. Yang pernah diperbaiki terkait dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar. 5. Implikasi terhadap kompetensi diri.
Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. 1. Konsep coaching secara umum dan konsep coaching dalam konteks pendidikan. 2. Paradigma dan prinsip berpikir coaching. 3. Kompetensi inti dan alur tirta sebagai alur percakapan coaching. 4. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Emosi yang dirasakan terkait dengan pengalaman belajar. Tergugah untuk lebih giat belajar, mendapatkan pemahaman yang baik tentang coaching untuk supervisi akademik, tertantang untuk sering memperbanyak praktik coaching dengan murid dan rekan guru agar mendapatkan keterampilan yang baik dalam melakukan coaching. Yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar, mendapatkan materi coaching dan sudah dipraktikkan. Yang pernah diperbaiki terkait dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar, memanajemen waktu dengan baik agar lebih fokus mempelajari dan mempraktikkan coaching. Implikasi terhadap kompetensi diri, mengoptimalkan kekuatan diri sebagai seorang pendidik dan dapat menjadi coach bagi rekan sejawat dan warga sekolah. Bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosi. Tirta sebagai alur dalam percakapan coaching. Sebagai seorang coach, harus mampu menghadirkan penuh coachingnya. Untuk itu, perlu menggunakan teknik stop dan mindfulness, seperti yang kita pelajari dalam modul pembelajaran sosial dan emosi. Coaching memiliki potensi yang beragam sehingga perlu menggunakan keterampilan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki coaching. Bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Keterampilan coaching dapat memberikan motivasi kepada murid dan rekan sejawat agar dapat memecahkan masalah yang dihadapi, solusi yang timbul dari dalam diri sendiri sehingga menjadi manusia yang merdeka. Menjadi pemimpin pembelajaran yaitu pemimpin yang menaruh perhatian penuh pada komponen pembelajaran khususnya dalam ekosistem sekolah. Hal ini sesuai dengan paradigma berpikir coaching yaitu memaksimalkan potensi. Terima kasih, semoga bermanfaat.